Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan presensi satu-satu ya. Yang pertama ada Mas Iqbal. Hadir tidak? Tidak hadir. Mbak Isna? Hadir. Oke, baik. Karena sekarang hanya Mbak Isna yang hadir, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik itu dapat mengamati pola penyajian teks eksposisi, dapat menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, dapat menelaah bagian teks eksposisi yang dibaca, dapat menganalisis unsur teks eksposisi, dan mampu menyusun teks eksposisi. Ada yang udah tahu apa itu teks eksposisi? Saya, apa teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu teks yang memuat argumen yang disertai dengan fakta dan data yang bersifat ilmiah. Jadi teks eksposisi itu teks eksposisi teks yang bersifat ilmiah, mengandung fakta dan data. Nah, teks eksposisi ini teks yang memuat argumen yang disertai fakta dan data. Teks eksposisi ini juga bersifat ilmiah. Nah, biasanya itu merupakan penuangan gagasan yang biasa digunakan oleh penulis untuk memahami pendapat penulis. Dalam teks ini, penulis itu menggunakan sudut pandang tertentu dan disertakan dengan alasan yang logis. Adapun tujuan dari teks eksposisi ini yaitu memberikan informasi atau pengetahuan. Tujuan memberikan informasi pengetahuan. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan si pembaca. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama dari ciri-ciri teks eksposisi ini menjelaskan informasi mengenai suatu hal. Nah, biasanya itu informasi ini secara singkat, jelas, padat, dan berbahasa menggunakan sesuai ejaan atau bahasa baku. Nah, mengandung fakta atau berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, informasinya ini mengandung unsur 5W 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang keempat, teks eksposisi ini bersifat objektif atau tidak memihak atau biasa disebut dengan netral. Selanjutnya ada unsur teks eksposisi. Ada 3 unsur teks eksposisi. Unsur atau struktur. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, simpulan. Nah, ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan. Biasanya disebut dengan bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis itu menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, ada penjelasan atau argumentasi. Argumentasi ini menjelaskan sebuah argumen, biasanya penjabaran latar belakang, pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya.
Yang ketiga ada simpulan atau penegasan ulang. Ini penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Adapun unsur dari teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Unsur ada dua, gagasan, fakta. Apa sih masing-masing penjabaran dari unsur teks eksposisi ini? Yang pertama itu gagasan atau biasa disebut dengan ide atau pendapat. Nah, isinya ini berupa pernyataan yang memungkinkan berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Yang kedua ada fakta. Nah, fakta ini keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, fakta ini dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Materi yang terakhir yaitu ada kaidah kebahasaan. Teks eksposisi yang pertama menggunakan kata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas yang mengandung perihal sebab dan akibat. Yang ketiga yaitu menggunakan kata yang menyatakan hubungan kronologis atau menyatakan waktu. Nah, menggunakan kata kerja mental yaitu menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang kelima ada menggunakan kata rujukan, selanjutnya menggunakan kata persuasif dan menggunakan kata denotatif. Bagaimana paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Dari pengertian sampai unsur kebahasaan? Paham Bu? Selanjutnya kita akan Ibu akan beri contoh dari teks eksposisi. Nah, silakan buka buku ini. Nah, Ibu sudah memberikan contoh teks eksposisinya. Tugas kalian yaitu untuk menelaah struktur teks eksposisi. Tadi ada berapa struktur teks eksposisi? Ada 3. Yang pertama Tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga. penegasan ulang. Oke, baik. Sekarang tugas kalian untuk menelaah struktur teks eksposisi yang sudah Ibu berikan. Lima menit ya. Baik Bu. Oke, apakah sudah selesai? Belum Bu, dikit lagi. Ya, baik. Kalau sudah selesai bilang ya. Baik Bu. Sudah Bu. Oke, sudah selesai. Bisa langsung dibacakan saja hasil dari kerjaan kalian. Silakan Mbak Isna. Baik Bu. Yang pertama, teks eksposisi yang berjudul bahaya membuang sampah di sungai. Nah, pada bagian pertama yaitu pendahuluan atau tesis berisi di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai suatu hal yang lazim.
membuat satu contoh teks eksposisi dengan tema bebas dan judulnya bebas. Nah, contoh tersebut jika kalian sudah buat, nanti langsung telaah saja strukturnya, lalu bacakan. Silakan, waktu 5 menit Ibu berikan. Apakah sudah? Belum, Bu. Sudah. Oke, baik. Bisa dibacakan contoh yang telah kalian buat dan strukturnya. Baik, Bu. Teks eksposisi yang saya buat itu berjudul manfaat sarapan pagi untuk tubuh. Nah, pada bagian pendahuluan atau tesis berisi bukan tanpa sebab sarapan pagi merupakan mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh. Menurut beberapa studi penelitian, sarapan dapat memberikan energi untuk kalian dalam memulai hari, untuk mengendalikan berat badan, dan guna meningkatkan kinerja serta konsentrasi. Selain itu, sarapan juga bermanfaat untuk kemampuan kognitif otak yang dapat meningkatkan memori dan menghasilkan konsentrasi tinggi. Itu pada bagian pendahuluan tesis. Kemudian pada bagian pendapat atau argumentasi berisi dengan begitu banyaknya manfaat dari asupan sarapan, sebaiknya kalian jangan melewatkan sarapan di setiap harinya ya. Dengan kalian mau membiasakan diri untuk menyantap sarapan yang sehat pada setiap harinya, maka hari-hari kalian akan terasa lebih baik. Itu pada bagian argumentasi. Kemudian pada bagian kesimpulan atau penegasan kembali berisi ketika tubuh tidur, kalian akan kehilangan asupan di dalam tubuh selama beberapa waktu. Maka dari itu, tubuh memerlukan untuk diisi kembali dengan asupan makanan yang bergizi dan sehat. Dapat kalian bayangkan apabila kalian melewatkan sarapan pagi, maka perut kalian akan kosong. Perut kosong tersebut dapat terserang berbagai jenis penyakit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Isna atas contoh yang sudah diberikan dan mau berusaha untuk membuat teks eksposisi. Nah, karena sekarang waktunya sudah habis, Ibu minta Mbak Isna untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu berikan dari awal sampai akhir. Silakan. Baik, Bu. Nah, pada materi kali ini yaitu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi merupakan teks yang memuat argumen yang disertai dengan fakta dan data yang bersifat ilmiah. Kemudian ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri yaitu yang pertama mengenai suatu hal, kemudian yang kedua penyampaiannya dengan bahasa yang baku, yang ketiga mengandung fakta, dan yang keempat bersifat objektif. Kemudian tujuan dari teks eksposisi yaitu adalah untuk menjelaskan informasi berdasarkan fakta. Kemudian struktur dari teks eksposisi yaitu ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua penjelasan, dan yang ketiga kesimpulan. Kemudian ada 2 unsur dari teks eksposisi, yaitu yang pertama gagasan utama dan yang kedua yaitu adalah fakta. Selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks eksposisi yaitu ada 7 kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan istilah, kemudian yang kedua mengandung sebab akibat, yang ketiga menggunakan kronologis atau kalimat yang kronologis, yang keempat kata kerja mental, yang kelima menggunakan kata rujukan, yang keenam menggunakan kata persuasif, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu dengan
Baik, terima kasih. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu sampaikan